Terima kasih Anda masih bersama kami di Cerita Hati Spesial Ramadan yang saatnya kita menyaksikan dan melihat hasil karyanya Mas Mitja. Silakan Mas. Silakan. Udah nih. Ini langsung Iya. Iya dong. Bongong Jadi aja. ngomongin apa ya, sejadah bau apek ya, mukena juga bau apek. Sejadah lebih dibilang bau kaki lah ya. Ngalamin ya? Karpet. Ngalamin ya? Ya. Ini sering banget kita rasain kalau kita ke mall ya, di bandara juga. Dan kalau ada musola di mall tuh kasihan banget posisinya juga ya. Ya. Pojok. Di lorong banget. bawa lorong AC Ya, lagi. pengap, panas. Iya. Basement. Ketika mau wudhu juga ngantrinya setengah mati, Iya. kadang kita nggak dapat waktu untuk Walau tidak sholat semua maghrib. ya, ada juga beberapa mall yang memang menyediakan tempat yang bagus. Ya seperti gambar saya ini ya, akhirnya jadi apa ya, khusunya kurang gitu. Iya. Ini kudu ya Uya? Iya. Berarti ya kurang kudu nih ya? Kudu. Kudu ya? Iya. Saking baunya ya warnanya Iya. sampai ungu. Ya mungkin kesimpulan saya agak negatif ya. Muslim memang kurang ya. Perhatian kepada kebersihan. Oke. Ya, salah satu introspeksi buat kita. Oke, betul. Berarti kesadaran akan kebersihan inilah yang Ya. harus kemudian kita galakan melalui gerakan bebersih masjid maupun gerakan mukena bersih Salut ya. banget nih sama ini. Salut banget tadi. Tapi juga jangan lupa tuh yang utama itu gerakan sholat. Iya. Iya, Iya. betul. Kalau udah ada mukenanya masjidnya bersih, nggak sholat ya percuma juga. Karena yang terpenting adalah dengan kita sholat berarti kita mau bersih-bersih, gitu Iya. kan ya Wi ya? Ya, makanya ada dua aspek. Satu tentang sholat secara pribadi, sholat secara umum, dan masjid secara bagaimana masjid itu sendiri dan masjid bagaimana dengan makmur. Karena jangan sampai kita menilai masjid hanya karena bersih sekali tapi jamaahnya nggak ada. Ya. Nah, tapi juga sampaikannya bersih tapi jamaah penuh. Sebetulnya kita sudah punya contoh, Mekah Madinah sudah memberikan contoh bahwa itu bagian dari cermin wajah Islam. Jangan sampai khairul Islam mahjubun bil muslimin. Kebaikan Islam itu tertutup oleh perilaku, Ya, oleh orang-orang sebagian kecil Islam. orang ya. Sebagian kecil orang Islam yang kadang-kadang Islam itu cinta damai, tapi orang Islam suka bertengkar. Islam suka kebersihan, tapi yang kita lihat orang Islam masih lumayan sekarang udah mulai agak baik. Tapi dulu banyak yang santri itu, mohon maaf, sakit kulit kayak koreng gudeg segala macam itu. Gatel-gatel gitu. Iya, Kenapa? gatel-gatel. Itu karena dulu biasanya juga tidak menjaga kebersihan di air. Airnya biasanya mohon kamar maaf mandinya untuk kotor. wudhu, untuk Ya. enggak di kolam. Jadi Ya, memang ya, oh ya, langsung. iya, dia apapun untuk mandi, cuci segala macam Ya. ada di situ. Makanya ini sudah ada bagus dan saya pikir di beberapa negara sudah mempelopori. Karena sholat itu dituntut di dalam surat Al-A'raf ayat 31, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaian-pakaianmu yang indah, yang Ya. bersih, yang wangi. Setiap kamu memasuki masjid. Wangi di situ bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi juga Perilaku, bagaimana ya. perilaku kita. Artinya indah dalam perilaku. Makanya mohon maaf, ke masjid itu kenapa dulu wanita itu suruh jangan ke masjid ketika ada perilaku yang tidak baik dari orang yang menggodanya. Kadang-kadang ada yang bersiul karena kecantikannya, tabarutnya segala macam. Maka disitulah maka dulu dianjurkan sekali bagaimana laki-laki terutama. Tetapi tidak ada batasan karena hadisnya mengatakan kalau ada wanita mau ke masjid jangan dihalangi karena memang sebaiknya memang laki dan perempuan itu punya. Sebagaimana di Madinah, kalau orang nggak boleh ke masjid ya nanti orang umrah hanya laki-laki semua. Iya. Gitu. Jadi kembali bagaimana saya juga setuju dengan otokritiknya Mas Mitja, tetapi di luar itu juga bagaimana kita memakmurkan masjid dengan jamaah sholatnya, kemudian kita juga memakmurkan masjid dengan keindahan dan kerapiannya. Sudah banyak masjid-masjid yang dibangun sudah bagus dan mohon maaf kalau statistik di Indonesia bukan masalah kuantitasnya, tetapi pada kualitasnya. Jadi saya juga mengotokritik yang berikutnya nanti next episode bahwa jangan sampai kita bangun masjid dengan pakai jaring ikan di pinggir-pinggir jalan untuk meminta bantuan. Betul. Kalau memang dia tidak mampu, sudah Jangan. ala kadarnya. Betul. Ya, ya. Dan yang lebih penting nanti udah terbangun tidak dimakmurkan. Tidak dimakmurkan. Dan tidak dibersihkan. Itu juga. Untung ada gerakan bebersih masjid dan juga ini gerakan Iya. GMB. Mbak Gita, Mbak Siska maupun Kang Yayan dan juga Kang Alvin. Apa yang ingin disampaikan nih kepada masyarakat Indonesia khususnya mereka yang muslim apalagi ini sedang Ramadan? Dari akang-akang dulu boleh. Boleh. Kalau
pesannya mungkin ya, mari kita lebih memakmurkan masjidnya lagi, karena kita berawal kalau zaman dulu kan, zaman Rasul juga segala sesuatu kegiatan itu berawal dari masjid. Makanya mari kita memakmurkan masjid. Nggak, misal di tempat daerah lain pingin membuka seperti itu, Boleh. Akbar di Surabaya ya misalnya. misal Berarti mungkin hubungin gitu, Aka, misal terus ini kan idenya dicontoh gitu kan nggak masalah gitu, nggak masalah gitu ya, tidak harus kan jauh Lewat, nih untuk ya, tidak harus komunikasi lewat akang seperti gitu. itu, tapi idenya sangat menarik untuk bisa dicontoh di daerah lain. sebetulnya gitu. bisa juga buktinya ini ya GMB sudah di 22 provinsi, 20 kota besar, 73 kota. 73 kota. Nah, Jadi Surabaya udah ada kan? Sudah ada. Jadi artinya Akbar aja yang jarang ke masjid. Ketahuan. Ya, mungkin pesannya apa nih Mbak buat para wanita-wanita Indonesia? Mungkin yang terpenting di sini adalah bagaimana juga kita sebagai muslimah Indonesia khususnya, dan sebetulnya yang pakai mukena itu kan muslimah Indonesia di Asia ya, karena sejarah kita dulu ya. Nah, jadi artinya apabila memang mukena kita di tempat ibadah umum itu kotor, artinya ada yang salah dengan muslimah Indonesia. Jadi itulah gitu, itu juga adalah menjadi ciri karakter, image, atau ya akhirnya ujungnya akhlak begitu ya gitu. Jadi mari sama-sama begitu, karena sesuatu yang baik konon kabarnya susah dilakukan sendiri ya Ustadz ya gitu. Jadi memang kita nih rame-rame hayu gitu loh, maksudnya ngajak-ngajak biar saling menguatkan begitu ya, kita saling mengingatkan karena ini semua bergerak ukhuwah Islamiyahnya di sini. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Siska, Mbak Gita, Kang Yayan, dan Kang Alvin. Semoga gerakan GMB dan GBM ini bisa tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke pelosok-pelosok, sehingga memberikan kesadaran akan kebersihan dalam kehidupan kita, terutama dalam beribadah, sehingga kaum muslimin lebih Khusyuk lagi dalam beribadah. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya. Saksikan terus kehadiran kami hanya di Kompas TV, Cerita Hati Spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.